Bapak Muhammad Idris. Kasih masuk saja, sudah saya telepon. Iya, sudah. Iya, Pak Idris. Sudah sementara, cuma belum join kita punya mentor. Oke. Yes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Mentor, Dr. Andus Ahmad Bajerei, MPD, dan Bapak Muhammad Idris, SPD, sebagai peserta. Dan saya persilakan kepada Ibu Coach. Iya, saya persilakan kepada Ibu Coach untuk melanjutkan seminar atas Bapak Muhammad Idris. Kepada Ibu dengan hormat, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Pak Ahmad Bajerei. Ya, waalaikumsalam Bu. Ya, mentor dari Pak Muhammad Idris. Yang saya hormati Pak Andi Bakti sebagai peneliti. Dan Saudara Muhammad Idris, Anda siap? Siap Bu. Ya, oke. Ya. Pada paparan pertama saya persilakan Anda untuk memaparkan hasil rancangan aktualisasi selama 10 menit. Kemudian nanti diberikan kesempatan kepada Pak Ahmad untuk memberikan penguatan dan tambahan informasi. Dan terakhir akan diuji oleh Pak Andi Bakti sebagai penguji. Saya persilakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf Bu, bisa kedengaran? Ya, bisa. Ya, yang terhormat Bapak penguji, Bapak Andi Bakti Gunawan SSTP, yang terhormat Ibu Coach Dr. Anda Dery B. Janggola MSc, yang saya hormati Ibu host, Ibu Dewi, dan ucapan terima kasih kepada kepala sekolah saya dan sekaligus mentor saya. Jadi judul aktualisasi saya itu optimalisasi minat baca siswa melalui e-library berbasis Google for Education di SMP Negeri 4 Tinombo. Kemudian fungsi dan tugas ASN, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan kreditnya. Jadi saya mengambil saja beberapa poin, yaitu poin yang paling berkaitan dengan judul saya itu membuat karya inovatif. Selanjutnya jabatan tugas tambahan begitu, saya sekaligus wakil kepala sekolah di SMP Negeri 4 Tinombo. Kemudian latar belakang ada 4 poin yang saya ambil. Yang pertama itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11. Kemudian perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan modern saat ini, dalam hal ini globalisasi. Kemudian selama saya mengajar selama 1 tahun di SMP 4 Negeri Tinombo, saya mendapati bahwa buku fisik yang bisa terbagi di per kelasnya siswa itu di bawah 50%. Kemudian yang keempat itu penelitian yang dilakukan oleh PISA menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia khususnya berada di peringkat 62 dari 72 negara tempat penelitian. Kemudian identifikasi isu, terdapat 7 poin. Yang pertama, kurang optimalnya guru menerapkan pembelajaran interaktif, kurang berfungsinya perpustakaan sebagai tempat belajar siswa, kemudian minimnya minat baca siswa, kemudian penguasaan IT siswa masih kurang optimal, kemudian perangkat penunjang pembelajaran masih terdapat kekurangan, kemudian sarana dan prasarana digital masih kurang optimal, kemudian ketersediaan buku paket masih terbatas. Dari isu tersebut, saya menggunakan alat APKL, jadi bisa dilihat pada tabel di samping
saya mengambil 3 masalah yang memenuhi syarat. Yang pertama, minimnya minat baca siswa. Kemudian yang kedua, kurang berfungsinya perpustakaan sebagai tempat belajar siswa. Kemudian yang ketiga, ketersediaan buku paket masih terbatas. Selanjutnya, saya menggunakan alat USG. Jadi berdasarkan metode USG di samping ini, peringkat yang paling nomor 1 yaitu minimnya minat baca siswa. Kemudian dari selanjutnya menggunakan analisis fishbone. Setelah diperoleh prioritas masalah, maka selanjutnya adalah menemukan penyebab masalah dan akar penyebab masalah dengan menggunakan fishbone. Bisa dilihat dari tabel di samping. Kemudian gagasan kreatif. Jadi langkah teknik saya dalam menyusun program ini yaitu yang pertama adalah mempersiapkan bahan pembuatan media e-library sekolah. Dalam hal ini terdapat agung Google, e-book, dan desain gambar pendukung, kemudian web hosting. Kemudian langkah kedua yaitu melaksanakan sosialisasi e-library di sekolah maupun mading dan media sosial sekolah. Dan diharapkan dapat meningkatkan minat baca siswa yang akan dipantau melalui analisis pengunjung. Kemudian tujuan umum, dapat memahami nilai-nilai dasar ASN dan dapat mengaktualisasi nilai berakhlak guna membantu ASN yang profesional dan berkarakter. Kemudian tujuan khusus saya yaitu meningkatkan minat baca siswa menggunakan e-library yang fleksibel dan mudah dijangkau oleh semua orang di SMP Negeri 4 Tinombo. Kemudian manfaat bagi diri sendiri, meningkatkan pemahaman dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan tugas dan fungsi ASN. Bagi organisasi, dapat membantu memberikan akses dan inovasi ke peserta didik guna meningkatkan dan memajukan kualitas pendidikan. Bagi masyarakat, dapat memberikan akses bacaan yang memadai bagi masyarakat. Bagi bangsa dan negara, dapat mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian rancangan kegiatan saya, yang pertama itu kegiatan yang pertama melaksanakan konsultasi dengan kepala sekolah. Nah, di sini terdapat 3 kegiatan. Yang pertama itu adalah menyiapkan bahan konsultasi, outputnya adalah terlaksananya pertemuan dengan mentor untuk persetujuan proses aktualisasi selanjutnya. Yang kedua, tahapan kedua, konsultasi dengan mentor, tersampainya gagasan dan konsep perancangan kepada mentor. Kemudian tahapan yang ketiga, persetujuan mentor, dibuatnya surat persetujuan dan dukungan pelaksanaan aktualisasi. Jadi kegiatan yang pertama itu keterkaitan substansi mata pelatihan, ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, kolaboratif, adaptif. Kemudian kontribusi terhadap visi misi Pemda, yaitu ada di visi nomor 2, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Kemudian penguatan nilai organisasi, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan alat pendukung. Nah, tahapan kegiatan ada 2. Yang pertama adalah menyiapkan web hosting, outputnya adalah tersedianya alamat web untuk mengelola e-book di website. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, menyiapkan bahan e-book mata pelajaran dan e-book lainnya. Kemudian outputnya tersedianya berbagai macam judul e-book mata pelajaran dan e-book lainnya. Keterkaitan substansi mata pelajaran yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, kolaboratif, adaptif. Kontribusi terhadap visi misi Pemda yaitu di misi kedua. Sama tadi di kegiatan pertama. Kemudian penguatan nilai organisasi, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah membuat akun e-library sekolah. Nah, di sini terdapat 2 tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu menata dan mendesain e-library. Outputnya adalah dapat meningkatkan ketertarikan pembaca dalam mengunjungi e-library. Kemudian tahapan kegiatan kedua membuat e-library sekolah. Outputnya adalah tersedianya e-library yang dapat diakses setiap saat oleh siswa kapanpun dan dimanapun berada. Keterkaitan substansi mata pelatihan, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kontribusi terhadap visi misi Pemda masih di misi kedua. Kemudian penguatan nilai organisasi, berorientasi pelayanan, kompeten, kolaboratif, adaptif. Kemudian kegiatan yang keempat, melakukan sosialisasi kepada seluruh siswa dan guru mengenai e-library sekolah. Tahapan kegiatannya cuma ada 1, kegiatan sosialisasi, yaitu di mading, media sosial sekolah, dan lain-lain. Outputnya adalah tersampaikannya mengenai ketersediaan e-book mata pelajaran dan e-book lainnya pada e-library sekolah kepada seluruh siswa dan guru.
Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kemudian kontribusi terhadap visi misi Pemda masih di misi kedua. Kemudian penguatan nilai organisasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif. Kemudian kegiatan yang kelima adalah mengevaluasi seluruh kegiatan. Tahapan kegiatan saya di sini ada dua. Yang pertama yaitu mengumpulkan seluruh saran dan masukan dari siswa dan guru mengenai kebutuhan e-book. Outputnya adalah diharapkan dengan ketersediaan e-library dapat mempermudah akses terhadap kebutuhan buku yang terbatas. Kemudian tahapan yang kedua adalah mengevaluasi desain e-library sekolah yang berasal dari masukan mentor maupun guru-guru. Outputnya adalah diharapkan dapat meningkatkan minat siswa dalam mengakses e-library serta meningkatkan minat baca siswa. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Kemudian kontribusi terhadap visi misi Pemda masih terdapat di misi kedua. Kemudian penguatan nilai organisasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, kolaboratif. Nah, jadwal tentatif saya yaitu saya mulai pada minggu kedua Mei. Jadi kegiatan pertama dan kedua saya laksanakan selama 1 minggu. Kemudian kegiatan ketiga dan keempat masing-masing saya gunakan selama 2 minggu karena untuk mendesain sebuah akun di website itu membutuhkan waktu yang lama. Kemudian yang kelima adalah mengevaluasi seluruh kegiatan saya butuhkan selama 1 minggu. Nah, sekian presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Muhammad. Saya agak blank tadi. Saya persilakan Pak Ahmad Bajere untuk memberikan penguatan dan masukan. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Tim penguji serta Ibu Kos yang Ibu Bunda Dery yang saya hormati, selamat jumpa lagi Bunda Dery. Ya. Baik, untuk tim penguji dan Bunda Dery bahwa apa yang telah dipaparkan oleh peserta tadi itu jauh sebelumnya memang beliau sudah pernah konsultasikan ke kami sebagai kepala sekolah, mencoba untuk mengangkat satu tema tentang pengelolaan perpustakaan. Memang kendala yang sangat mendasar di sekolah kami saat ini adalah, dan itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kompetensi siswa dalam belajar adalah minat baca yang sangat minim di sekolah kami. Nah, sehingga dengan hadirnya CPNS ini, dalam hal ini Pak Idris di sekolah kami, saya coba ajak beliau untuk duduk bersama, dan saya menyatakan coba Pak Idris lewat kegiatan nanti, bagaimana Pak Idris mengangkat persoalan perpustakaan, sehingga bisa nanti mendesain perpustakaan itu agar minat baca itu muncul dari siswa sendiri, tanpa harus dimotivasi oleh guru. Walaupun demikian, yang terjadi selama ini bahwa hanya guru yang susah untuk mengajak siswa untuk masuk ke ranah belajar di ruang perpustakaan. Nah, memang ada beberapa faktor, diantaranya pengelolaan perpustakaan itu yang masih belum maksimal kalau menurut saya. Itu mungkin salah satu penyebabnya adalah pengelolanya sendiri itu background-nya bukan pustakawan. Nah, itu salah satunya, background-nya bukan pustakawan, dikelola oleh guru biasa, guru mata pelajaran, sehingga mungkin kekurangannya di situ. Nah, sehingga saya sampaikan pada Pak Idris, coba rancang atau buat satu trik, buat satu desain untuk bagaimana caranya nanti ini perpustakaan ini menjadi area yang diminati oleh siswa tanpa dipanggil, mereka datang sendiri. Ya. Kalau untuk literasinya, untuk bukunya itu kami sudah mulai upayakan, walaupun memang masih sangat terbatas.
karena ya malum dana kami juga terbatas, sehingga buku itu kami adakan secara bertahap juga. Tapi insya Allah pelan-pelan kami akan adakan sebagaimana yang dituntut oleh layaknya sebuah perpustakaan sekolah. Jadi itu intinya bahwa di sekolah kami yang paling yang paling kami rasakan itu adalah sangat minim minat baca siswa, sangat minim siswa memanfaatkan perpustakaan. Ini yang saya inginkan dengan hadirnya. Kebetulan saya dengan Pak Idris di sekolah itu juga hampir bersamaan waktunya. Saya juga baru lebih 1 tahun di situ, sehingga saya ajak teman-teman untuk duduk bersama. Kita mendesain ini bagaimana caranya perpustakaan ini sebagai area yang sangat diminati oleh siswa. Nah, sehingga dengan demikian, maka saya secara pribadi maupun secara lembaga sangat merespon judul yang diajukan oleh guru saya, oleh Pak Idris, dalam rangka kegiatan ujian untuk CPNS ini. Barangkali itu saja sedikit ilustrasi dari saya, Bu. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ahmad Bajere yang sudah memberikan penguatan. Sudah memberikan penguatan kepada Pak Muhammad. Mudah-mudahan apa yang harapan Bapak dapat tercapai, gitu ya. Ya, insya Allah. Terima kasih Pak, dibimbing terus dan bersama-sama terus untuk memajukan sekolah itu, khususnya dalam peningkatan penggunaan perpustakaan. Ya. Selebihnya saya persilakan Pak Andi. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Dewi Janggola sebagai coach, yang saya hormati Pak Ahmad Bajere sebagai mentor, yang saya hormati rekan-rekan dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong, yang saya hormati host BPSDM Ibu Dewi, dan juga yang terkhusus peserta kita Pak Muhammad Idris. Sehat Pak Idris, sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah ya, sehat-sehat terus dan semangat terus ya Pak Idris. Siapa? Baik, tadi Pak Idris sudah melakukan pemaparan mengenai gagasan kreatifnya ya, yaitu optimalisasi minat baca ya. Siswa melalui e-library berbasis Google for Education di SMP Negeri 4 Tinombo. Ini bagus ini ya. Bagus, walaupun sebenarnya banyak cara sebenarnya yang bisa dilakukan ya. Tapi ini salah satu metode yang bisa Pak Idris lakukan ya. Ya Pak. Secara keseluruhan sudah cukup baik, tapi ada beberapa hal yang tentunya saya beri masukan ya untuk Pak Idris dalam rangka perbaikan daripada laporan rancangannya. Mungkin yang pertama itu di latar belakang perlu penambahan kondisi yang diharapkan ya. Kondisi yang diharapkan ke depan seperti apa kondisinya, supaya kami dalam melihat nanti aktualisasi di bab 3 nanti bisa mengukur ya, melihat apakah kondisi yang diharapkan tercapai atau tidak ya. Begitu Pak Idris ya. Dan juga dampak isunya nanti bisa ditambahkan. Untuk di kegiatan sendiri nanti saya minta dilihat lagi contohnya ya, atau standarnya ya. Standar penulisan laporannya nanti saya minta Pak Idris dilihat lagi ya. Di kegiatannya di sini kegiatan pertama di sini melaksanakan konsultasi ya. Ini tahapan sebenarnya Pak Idris ya. Pak. Ini tahapan, jadi nanti mungkin dirubah saja di situ, kegiatannya diganti dengan perencanaan pelaksanaan kegiatan ya. Pak. Jadi perencanaan pelaksanaan kegiatan isinya salah satunya adalah konsultasi ke mentor ya, atau kepala sekolahnya ya, dan seterusnya. Kemudian di kolom 7 juga nanti diperhatikan ya, di situ keterkaitannya dengan agenda 3 ya. Keterkaitannya dengan agenda 3, di situ penguatan nilai organisasi ya. Jadi kan rata-rata ini teman-teman belum punya nilai organisasi ya. Jadi dikaitkan nilai organisasinya dengan agenda 3, agenda 2 ya. Agenda 2. Yaitu berakhlak ya.
Nanti ditaruh di kolom 7 ya, di penguatan nilai organisasi. Baik. Kemudian juga satu lagi untuk di semua kegiatan barangkali ini ditambahkan keterkaitannya dengan agenda 3 ya. Ya. Di kolom 2 itu ya, di kolom 2 di kegiatan. Nanti saya minta ditambahkan di situ mungkin ini kegiatan ini terkait dengan manajemen ASN atau terkait dengan smart ASN ya. Iya, Pak. Ya, nanti ditambahkan, nanti masuk di penjelasan di bab 3. Baik, kemudian jangan lupa juga setiap kegiatan minimal memiliki 3 tahapan ya. Minimal memiliki 3 tahapan setiap kegiatan. Jadi di sini ada kegiatannya Pak Idris, di sini ada yang 2 ya. Nanti bisa ditambahkan, malah ada yang 1 kalau tidak salah. Ada yang ya. 1, Pak. Di kegiatan keempat itu hanya 1 tahapan itu ya. Itu harus tambah. Kemudian di kegiatan 3 itu mungkin stressingnya di bagaimana edukasinya ya. Mungkin bisa ditambahkan di situ. Karena di situ ada menata e-library sekolah, membuat. Tapi perlu edukasi juga ya. Edukasi mungkin buat apa ya, supaya orang tertarik untuk melihat. Ya, untuk melihat bagaimana e-library yang Pak Idris buat. Ya. Kemudian ya. Ya, di kegiatan kelima juga begitu ya. Kegiatan kelima juga sama, perlu penambahan ya. Nanti mungkin selain evaluasi, apalagi mungkin melaporkan kepada pimpinan dan hasil kegiatan dan lain sebagainya, Pak Idris bisa ditambahkan. Intinya Pak Idris adalah Anda mengaktualisasikan selama 30 hari itu dengan menghabituasikan nilai-nilai berakhlaknya. Itu intinya ya. Jadi Anda melaksanakan tahapan aktualisasinya dengan melakukan juga atau menghabituasikan nilai-nilai berakhlak ya. Itu jadi catatan penting, poin penting, dan jangan lupa Anda membuat RTL setelah ini nanti ya, membuat rencana tindakan seperti apa nanti ke depannya, karena ini masih uji coba selama 30 hari ini ya. Masih uji coba kepada Anda bagaimana Anda melanjutkan lagi kegiatan yang lebih baik lagi, lebih luas lagi tingkatannya. Jadi begitu barangkali Pak Idris, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih juga untuk Pak Mentor. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak Bakti. Jadi Pak Muhammad, Anda beberapa perbaikan. Yang pertama adalah uraian kegiatanmu itu, ya, uraian kegiatan pertama dirubah menjadi uraian kegiatan. Yang saya heran keterkaitan dengan agenda 3 kok Anda tidak masukkan tuh, kenapa? Lupa. Bilang kalau tidak bisa di kolom, taruh di kegiatan kedua, di nomor 2. Apa yang kamu ambil? Manajemen ASN atau smart ASN? Kan tidak kelihatan di situ. Saya sudah lihat juga ini. Mana dia taruh ini? Kemudian ada beberapa penambahan uraian kegiatan. Jadi sekali lagi, berkali-kali saya katakan kata kunci untuk penyelesaian isu itu ada pada 7 kolom itu tadi. Lalu Anda tidak bisa menyelesaikan, ya tidak uraian kegiatan tidak akan bisa menyelesaikan masalah dan tidak bisa mencapai kondisi yang diharapkan gitu. Uraian kegiatan itu penting sekali untuk Anda habituasikan, makanya pelajari benar uraian itu bisa dilakukan atau tidak. Walaupun dalam tuntutan harus 3 kegiatan ya, 3 uraian kegiatan. Nanti ketika habituasi di samping uraian itu juga menghabituasikan nilai-nilai berakhlak. Kalau kita bicara di sini seperti itu tapi nanti tidak bisa dilaksanakan ya sama yang bohong. Ini Pak Kepala Sekolah sudah saksikan ini bahwa bisa dilakukan gitu ya, bisa dilakukan. Insya Allah ya, jadi mohon Pak Ahmad dibimbing beliau bahwa seperti apa dan dinilai perilakunya Pak, dinilai perilakunya. Tapi tidak hanya zamannya habituasi, seterusnya dia harus menanamkan nilai-nilai ASN selama dia menjadi PNS. Siap. Sekarang berubah nilai ASN itu sudah berubah Pak, seluruh ASN berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, adaptif, kolaborasi. Ya, ini yang dilihat apakah dia laksanakan dan tidak hanya tentu
Dia menjadi pionir contoh di sekolah dia. Ya kira terima kasih Pak Ahmad atas kehadirannya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Dengan ucapan alhamdulillah pemaparan Saudara Muhammad Idris saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seminar atas Bapak Muhammad Idris SPD telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mentor, Bapak Dr. Andus Bajerey, MD. Dan saya persilakan kepada Bapak Idris dan Bapak Ahmad untuk meninggalkan ruang seminar. Pak Bakti, ini sisa 2 ada di Jakarta, ini masih jam 11. Iya. Kita selesaikan aja bisa kan, ini dua-dua juga mereka ya orang puasa juga ini Nur Komalia. Jadi kalau 1 jam ya setengah 2 masih bisa atau Iya. gimana Dewi? Iya. Nanti selesai baru kita sholat. Iya Bu. Apa tuh? Mereka Ya, siap itu 2 orang? Iya. Sudah siap Bu. Oke, ya iya. Ibu Nur Komaria dulu Bu, baru nanti Ibu Eva karena Ibu Eva punya mentor masih ada di room sebelah. Ya. Silakan. Ya.